Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Kiai Haji Fathur Rahim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mas'udiyah Blater, yang kami hormati Gus An'im Aba Abdillah, putra Kiai Haji Fathur Rahim, beserta rombongan, yang kami hormati jajaran Tanfidiyah dan Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Isa Suryadi, yang kami hormati Ketua Lembaga dan Pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Suryadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita telah kedatangan rombongan dari Pondok Pesantren Al-Mas'udiyah Blater. Turut hadir juga beliau pengasuh dan putra beliau yaitu. Pada siang hari ini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sarasehan ke NU-an yang dihadiri oleh pengurus dan banom-banom NU Ranting Suryadi dengan tema meningkatkan ghiroh berorganisasi menuju kemandirian umat untuk menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang yang berbahagia ini dengan bersama membaca basmalah. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Tanfidiyah NU Ranting Suryadi yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Rahmat Latif Budiman SHI. Kami hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, king sepuh, wabil khusus kajenganipun Romo Yai Fathur Rahim Mas'ud semerabat datang para Gus, engkau kalau tak dimakan, engkau kalau dengan menghormati jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Suryadi, pimpinan muslimat, pengurus Fatayat, Ibnu, lan mugi sebagai pengurus IPPNU, Ansor Banjar sedayanipun ingkang dipun hormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lawan puji syukur dan tersohor Allah Subhanahu wa ta'ala yang
kesempatan siang punika kita sareng-sareng saged mangopal dhateng kantor Nahdlatul Ulama Ranting Desa Suryadi dalam rangka kita silaturahmi nyuwun turu pangestunipun saking Rahmatullahi lan ugi nyuwun tambahan pangestu lan ugi pimpinan khususipun dhateng sedaya rencana pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Suryadi punika. Mugi-mugi lawat silaturahmi punika kita sedaya saged sareng-sareng belajar dadosi awak kita piyambak-piyambak kelawan hikmah dhateng para guru khususipun dhateng muassis Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi kita sedaya dipun akeni dados santrinipun Mbah Hasyim panuntun Gusti Allah paring ridho dhateng kita sedaya. Wakalipun selawat jenarang salamipun Allah ya tansah wujud dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng sedaya keluarganipun, sahabatipun, duluripun, dhateng sedaya ahli baitipun. Mugi-mugi kita tansah dipun akeni dados umatipun sumrawat dhateng keluarga kita, anak dulur kita sedaya lan ugi yang sepah kita, guru-guru kita sedaya, termasuk golongan yang kapitanto syafaatipun terdunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau hormati para bapak dan ibu sedayapun, wabil khusus dari kaum yai Fathul Masud langsung kemawon tujuanipun kula lan ugi sarencang-rencang punika kula sampun laksanaken. Wabil khususipun nyuwun fatwa-fatwanipun ingkang saged beto giroh semangat keilmuan, rasa memiliki NU, kemudian apa kita butuh kalian NU, lalu kita pripun caranya seperti kita itu memiliki fondasi yang kuat, giroh ingkang kuat, sehingga kita itu sampai semangat datang organisasi NU bisa mengertosi tanggung jawab kita dan warga Nahdliyin dan pengurus NU lan ugi sangat ngabekti datang guru-guru kita ingkang bersanes adalah muassis Nahdlatul Ulama. Terus teruskan mawon di Mbah Yai niki tiang-tiang desa ibaratipun tentang rukun kepengurusan ingkang datang bawah. Kadangkala raos keilmuanipun teng Jawi kalih dateng Sumatera niku beda. Terus pindah melih nyuwun kanthi sanget panjenenganipun mungkin ingkang kaitanipun dalam satu abad menyongsong kepada kemandirian Nahdlatul Ulama. Terus itu kemandirian mungkin bidang nopo ingkang saged kita gawe rencang-rencang yang ada di pengurus ingkang paling bawah menika nopo ingkang dados cita-citanipun para muassis, para pengurus ingkang wonten dhateng PP
PC dalam rangka menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama. Tangki nyuwun pangapunten ugi rencang-rencang anggen kita pengurus caos penghormatan datang sedaya rombongan yang pranani mewakili saking sedaya urusan kedua agungipun Samudra Pangapunten. Niku mawon ingkang saking kula aturaken kirang agungipun yen agungipun Samudra Pangapunten iki masyaallah mustaqim wa muwaffiq li Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Tanfiziyah NU Ranting Suryadi yang telah menyampaikan maksud dan tujuan acara silaturahim dan sarasehan ini. Acara selanjutnya yaitu sarasehan ke-NU-an dengan tema meningkatkan wiro berorganisasi menuju kemandirian umat untuk menyongsong 1 abad NU, yang akan dilanjutkan dengan dialog interaktif yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Fathur Rahim. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana ba'da ulumil ulama'i wa afhamana fahmal hukama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi najba'il kurama wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil jazaa amma ba'd. Saya hormati jajaran kepengurusan NU, Baik Suriah, Tanfidiyah, ibu-ibu ketua muslimat, ketua Banon NU, teman-teman Bansel yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah saat ini kita bisa bertatap muka, bertemu. Dan saya sebenarnya tidak nyangka, kalau disuruh matur ting ngilin jenengan semua itu saya enggak. Cuma saya mencoba untuk matur mungkin 20 menit dan nanti ada tanya jawab 10 menit dan nanti saya jam 2 harus ke Mulyorejo. Para bapak ibu hadirin sekalian, bahwa kita tahu NU didirikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Mbah Kiai Hasyim tanggal 21 Januari tahun 26, yang sebelumnya menurut ceritanya Kiai As'ad Samsul Arifin ini terjadi kekhawatiran di hati para kiai. Ini sekarang orang ngajak orang lain ke Islam kok macam-macam, keneh-keneh. Oleh sebab itu kiai-kiai kumpul di Surabaya di tempatnya Mbah Kiai Mas Alwi untuk rembugan bagaimana kalau kita mendirikan suatu jamiah. Yang sebelum kumpul di Surabaya itu kiai-kiai dari se-Indonesia datang ke Madura ke Mbah Kiai Khalil. Ke Mbah Kiai Khalil, kiai-kiai suman ke Kiai Muntaha, mantunya Mbah Khalil, untuk matur ke Mbah Khalil. Karena mau matur ya Mbah nggak berani. Nah, kalau Kiai Khalil didhawuhi yuridu ayyufi unurallah. Ini mereka orang-orang itu ingin selalu memadamkan nur Gusti Allah, tapi mereka tidak akan bisa mampu. Oleh sebab itu kiai-kiai pulang, dan kira-kira tahun 22 kumpul di Surabaya. Di situ kiai-kiai semuanya suruh
istikharah tirakat. Ana sing kon tirakat nang sariyane Wali Songo dan lain-lain untuk memohon petunjuk kepada Gusti Allah Ta'ala. Tahun 23 Kiai As'ad mondok di Madura, Bangkalan, ditimbali sama Kiai Khalil, diperintah Kiai Khalil untuk memberikan tongkat ke Tebu Ireng. Dan awal 24 itu diutus lagi oleh Kiai Khalil membawakan tasbih ke Tebu Ireng. 25 itu tahun berkabung karena tahun itu Kiai Khalil wafat. Dan tahun 26 NU didirikan. Tujuannya NU didirikan itu seperti untuk apa tak? NU didirikan ya untuk mengembangkan agamanya Allah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan jalan damai. Oleh sebab itu NU melakukan peran-peran banyak sekali. Setelah NU didirikan tahun 26, maka terjadilah pergolakan di Arab Saudi. Pergolakan di Arab Saudi yang dipimpin oleh Ibnu Su'ud yang mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Di sana ingin merubuhkan makam Kanjeng Nabi dan macam-macam. Oleh sebab itu NU mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Mbah Kiai Wahab Hasbullah dan Syekh Naim Al-Misri datang ke Arab Saudi untuk meminta agar makam Rasulullah tidak dihancurkan. Nah, kalau kita lihat sejarah itu, maka wong-wong lunga kaji sampai di Madinah, orang umroh sampai di Madinah masih bisa menemukan makamnya Rasulullah. Ini jasa NU. Kemudian NU juga ikut ngurusi negara. Tahun 45, bahkan sebelum itu orang-orang NU-nya belum ada itu. Perang Diponegoro niku Mbah Kiai yang ikut perang kan banyak sekali. Di Muntilan itu namanya ada Kiai Abdul Razak. Abdul Raub, Kiai Abdul Raub. Kiai Abdul Raub itu sing ditugasi oleh Diponegoro untuk ngadang Belanda. Dan sampai NU didirikan, bahkan tahun 45 NU mendirikan tentara yang namanya Tentara Hizbullah dan Sabilillah. Ini di pelajaran-pelajaran SD, SMP tidak pernah ditulis. Ada Tentara Hizbullah dan Sabilillah perang. Coba bisa jenengan bayangkan, kita tahun 45 merdeka dan kita belum punya tentara. Kita belum punya tentara, wong Tentara Nasional Indonesia itu berdiri tahun 50. 45 merdeka, Belanda datang lagi ke Indonesia. Tapi Belanda dan Inggris kaget. Kok iso-iso nih wong Indonesia ngejak perang? Dan ini sejarah ini sepertinya ditutupi oleh sebab itu kalau kita belajar di sekolahan tidak kita temukan perjuangannya Mbah Hasyim Asy'ari, perjuangannya NU nggak ada. Di Surabaya ada perang yang namanya Hari Pahlawan dan perang sangat besar karena di situ ada jenderal mati. Perang kok jenderal mati lah ya aneh itu. Brigadir Jenderal Malabi itu perang di Surabaya, mati. Yang membunuh Jenderal Malabi itu Harun. Harun itu anak pondok Tebu Ireng. Sejarah ini ditutupi. Sejarah peran-perannya NU ditutupi. Oleh sebab itu ada sejarawan NU orang Malang, yaitu Ki Agus Sunyoto, menulis mencari kebenaran berita itu. Beliau sampai ke Belanda, ke Den Haag,
sampai ke Amerika membuka arsip itu dari resolusi jihadnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, kenapa Pak Harto tidak tidak mau menulis? Pak Harto tidak pernah memerintahkan untuk sejarah NU ditulis. Kenapa? Ya mungkin ya Pak Harto karena memang rapatio seneng karo NU. Sekarang Pak Jokowi setelah diteliti itu benar ada resolusi jihad dan meletusnya Hari Pahlawan perang 10 November di Surabaya ini gara-gara resolusi jihadnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Oleh sebab itu Pak Jokowi memberi hadiah itu dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional. Ini pengakuan pemerintah tentang kiprah NU dan masih banyak sekali. Kita baca sejarah perang Surabaya ya hanya arek-arek Surabaya. Jasa kiai tidak pernah disebutkan. Perang di daerah saya itu Ambarawa. Ambarawa itu ada perang besar, nanti ada Palagan Ambarawa itu. Sampai kalau jenengan tahu itu Mbah Kiai Sahal Mahfud yang kemarin menjadi Rois Am PBNU, bapaknya Mbah Kiai Sahal Mahfud itu kuburannya sareanya di Ambarawa karena beliau ikut perang dalam pembebasan Ambarawa itu tadi, dan itu tidak pernah ditulis di sejarah. Karena memang kalau kita pikirkan, lalu ngenani itu masa-masa kemarin orang NU itu mau hidup nggak boleh kok urip arep ambegang ya ora oleh kita ini mau bernapas saja sepertinya nggak boleh. Nah, sekarang era dibuka, oh benar-benar NU itu ikut membuat negara. Kalau kita baca sejarah pembukaan UUD 45 ini kan diambil dari Piagam Jakarta Charter. Yang ngarang Piagam Jakarta itu salah satunya Mbah Kiai Wahid Hasyim, Bapak Gus Dur. Yang dalam preambul UUD 45 alinea keempat itu ada Pancasila. Oleh sebab itu kalau kita melihat jasanya, NU itu sudah banyak jasanya terhadap bangsa dan negara, melu perang macam-macam. Karena memang tujuannya NU didirikan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu ya nguri-uri agama, menghidupkan agama. Agama caranya seperti apa tuh? Caranya seperti Wali Songo. Wali Songo itu kalau saya baca sejarah, penyebaran Islam paling sukses di dunia itu Wali Songo, selain Kanjeng Nabi loh dan para sahabat. Wali Songo itu datang ke Jawa, dan waktu itu Jawa ini amit-amit loh, ini Jawa, saya orang Jawa, sini kan Sumatera, Palembang. Jawa ini sudah negara yang sangat maju, karena Jawa amit-amit nih, Jawa ini maju. Orang bisa membuat candi seperti Borobudur. Ini harus dengan teknologi yang sangat tinggi. Wong Jawa gawe gamelan nih kalau gamelan niku wesi timpleng-pleng diduduk iso muni. Ini juga harus ahli metafisika yang tinggi. Bahkan kerajaan Majapahit waktu itu sudah punya universitas yang kerajaan-kerajaan lain belum punya. Majapahit sudah punya universitas yang namanya Narendra, dan masyarakat sudah dihitung kastanya mulai Brahmana, Satria, Sudra, Waisa, Cendala. Ini sudah sangat, peradaban Jawa sangat tinggi. Wali Jawa datang ke Jawa, Wali Songo datang ke Jawa.
Wali Songo tidak pernah membawa apa-apa ke Jawa, hanya yang dibawa satu, yaitu yang di Jawa tidak ada. Wali Songo datang ke Jawa itu hanya membawa satu yang di Jawa tidak ada, yaitu agama Islam. Wali Songo wonge do jubahan datang ke Jawa. Beliau Wali Songo interaksi dengan masyarakat Jawa dengan bahasa Jawa. Ora tahu bahasa Arab dan bahasa lain-lain. Nganggo basa Jawa. Kesenian, nyebarake kesenian, Wali Songo tidak pernah membawa padang pasir dan macam-macam. Tapi cukup dengan gamelan. Orang Jawa sudah biasa nyanyi. Maka Wali Songo ngarang nyanyian dengan nyanyian Jawa. Dengan nyanyian Jawa, mulai Mas Kumambang, Wijil, Kinanti, Sinom, Gambyo, Dandang Gula, Pangkur, Durmo, Megatro, Pucung, itu dengan bahasa-bahasa Jawa. Yang isinya nyanyian ini isinya pitutur, lirilir, tandure dot semilir, itu kan pitutur. Wali Songo tidak pernah membawa musik dari Arab sana ke sini, ke Jawa. Interaksinya dengan bahasa Jawa. Wali Songo dadi nganten juga kawin dengan orang Jawa. Wali Songo datang ke Jawa dengan membawa kemajuan yang dinikmati oleh orang Jawa. Wali Songo ngomong dengan bahasa Jawa, nyanyi dengan nyanyian Jawa, bahkan mituturi dengan bahasa Jawa, kesenian memakai Jawa, nyandang gowo blangkon, kawin dengan orang Jawa. Oleh sebab itu, Wali Songo sangat dicintai oleh orang Jawa. Bahkan sudah wafat, makamnya masih diparani terus. Karena Wali Songo dianggap bagian orang Jawa. Dan Islam sangatlah kuat di Jawa. Kebalikan dengan Belanda. Belanda datang di Indonesia tetap memakai bahasa Belanda. Nyandangi gowo sandangan Belanda. Omongi dengan bahasa Belanda, kawin dengan orang Belanda, maka timbullah kebencian orang Indonesia terhadap orang Belanda, yang akhirnya Belanda diusir dari Indonesia karena dianggap penjajah. Tapi Wali Songo tidak pernah diusir oleh orang Jawa, karena Wali Songo bisa membaur dengan orang Jawa. Para bapak ibu sekalian saya hormati, Wali Songo tidak ingin membuat budaya menjadi Islam, tapi Islam itu menjadi budaya Islam. Wali Songo tidak membutuhkan orang Jawa kudu bisa bahasa Arab, tidak. Wali Songo tidak membutuhkan orang Indonesia nyandang go jubah kabeh mboten. Tapi bagaimana semuanya diisi ono agamane. Orang Jawa itu dandan omah arep batur selamatan, nang kono Mbah Mudin diundang maca Fatihah ndonga. Oh, agamanya ketok. Ana wong dadi nganten wali mahang nang kono ana pengajian maca Quran, agamane ketok. Nganti ana wong bayi niku selamatan, namanya nek Jawa brokowang. Ana maca Fatihah ndonga, agamanya terlihat. Ada orang mati kumpul-kumpul di situ bacakan tahlil, agamanya terlihat. Nah, inilah maksud dari NU. Biar budaya berjalan, tapi nang kono ana Islam. Para bapak ibu yang saya hormati, setelah itu NU ingin mengembangkan Islam ala Sunan para Wali Songo.
tidak menjadi gejolak di masyarakat. Orang gawe geger nang masyarakat, tidak sedikit bid'ah. Tapi agama Islam kuat di tempat itu. Kalau kita ngerebuk bid'ah, lah siapa yang tidak bid'ah? Saya bertemu dengan orang sing senengane ngarani bid'ah itu, saya tanya. Sana bilang sembahyang bar salat wiridan bareng-bareng itu bid'ah. Sana bilang gitu. Dan apa kok bid'ah? Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan. Oh, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan. Ini kan itu wiridan diperintah dening Kanjeng Nabi, disuruh baca subhanallah, subhanallah. Iya, tapi Kanjeng Nabi tidak jamaah, tidak bareng-bareng, itu bid'ah. Saya juga tanya kalau demikian. Sampean kalau Jumatan ya khutbah bahasa Indonesia. Ya bid'ah itu. Sampean khutbah dengan bahasa Indonesia itu bid'ah itu. Wong Kanjeng Nabi tidak pernah khutbah bahasa Indonesia. Nah, banyak sekali. Kalau merebut bid'ah sampean sendiri juga tukang bid'ah, Mas. Sampean kok bisa? Saya tanya itu. Sampean kalau puasa Ramadan kalau zakat fitrah pakai beras atau uang? Sana jawabnya pakai uang. Pernah Kanjeng Nabi zakat fitrah pakai uang? Pernah Kanjeng Nabi zakat fitrah pakai beras? Kanjeng Nabi zakat fitrah itu pakai kurma. Kok sampean zakat fitrah pakai beras? Iki bid'ah. Makanya Mas, ojo ngunek-ngunekke kancane bid'ah wong sampean sendiri juga bid'ah. Saya tanya lagi, sampean kok bisa ngaji kitab hadis ini dari mana? Membaca. Sampean kok membaca kitab hadis? Ini juga bid'ah, Mas. Karena zamannya Kanjeng Nabi tidak ada orang yang menulis hadis. Bahkan dalam hadisnya Imam Muslim, Kanjeng Nabi dawuhe uktubu anni, tulislah apa yang dari saya. Waman kataba anni khairal Quran falyamhuhu. Siapa yang menulis dari saya selain Quran harus dihapus. Zamane Kanjeng Nabi itu nulis hadis disuruh dihapus. Kok sampean tulis saiki? Ini juga bid'ah. Kalau ngerembug bid'ah. Sing tukang ngunek-ngunekke bid'ah itu dia juga ahli bid'ah. Saya tanya lagi, sampean baca Quran, Mas? Iya, loh, nek umpama Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, sampean bisa baca? Ya enggak bisa lah, iya. Quran yang menulis Sayyidina Utsman ini tidak ada titiknya. Tidak ada bedanya antara ba, ta, sa, ya, nun, enggak ada bedanya. Jim, ha, rene bedanya. Sod, dot, to, zo, rene bedanya. Yang memberikan titik Quran pertama kali itu Syekh Abil Aswad Ad-Dauli, muridnya Sayyidina Ali. Beliau wafat tahun 61 Hijriah. Wis dikei titik ngono leh maca ceh keliru, domah baca fathah baca domah. Maka lahirlah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahibi yang wafat tahun 175 Hijriah. Ini beliau yang memberikan harokat berarti sampean maca Quran ana harokate ngono ki ya bid'ah, Mas. Wong iku zamane Kanjeng Nabi ora ana. Para Bapak Ibu, oleh sebab itu sekarang tidak masanya orang NU dunekke bid'ah meneng wae ya ora. Kudu dijawab ya. Itu kudu dijawab, ora kok meneng wae. Iya cara akale lah, les jawab cara akale. Ngoten niku. Ada yang datang ke tempat saya itu macam-macam kok. Orang NU nek salat maca bismillah, Fatihah baca bismillah itu bid'ah. Tak jikoke Qur'ane. Bagi Mas ana tulisane bismillah ya bismillah nek arep maca kapan iki. Nek dalam Fatihah tidak sampean baca, dalam setiap surat tidak dibaca bismillah iki ditulis nang kene gawe apa iki?
Loh, kalau Fatihah bismillahnya tidak dibaca, kulhu bismillahnya enggak dibaca, semuanya bismillahnya enggak dibaca, iki bismillah ditulis dengan Quran kon gawe apa iki? Loh, bismillah iki ayate Quran atau enggak? Nek ora ayate Quran kok ditulis nang kene. Nek ayate Quran kok ora diwaca, sing bener sing maca apa sing ora? Jale pikir. Apa sing nulis Quran salah? Nek sing nulis Quran salah ya kono usul kan busek wae bismillah. Nah, oleh sebab itu tidak masanya orang NU itu dibid'ah-bid'ahake meneng wae. Kemudian untuk keadaan demikian ini, orang NU kemarin itu sudah sangat terlalu ikhlas. Berjuang bare meneng wae. Enggak. Oleh sebab itu generasi muda NU sekarang mulai bangkit. NU benar-benar menjadi orang yang kuat. Kuat itu harus mengumpulkan 4 hal. Satu, orang harus kuat ilmu pengetahuannya. Oleh sebab itu putra-putra orang NU kudu sekolah sing dhuwur, dipondokke ben ngerti agama, ben ngerti umum. Bagaimana putra-putra kita iku ya jadi sarjana tapi ya mampu ilmu agama. Itu kekuatan pertama, kuwatul ilmiah. Yang kedua kali, orang NU harus ada kuwatul iktisadiyah, kekuatan ekonomi. Bagaimana kita wong-wong NU ki dadi nek carane wong Jawa dadi wong sugih. Orang yang kuat ekonominya. Aja ngasih dadi wong NU iku, wong NU kan biyen kan ngawahan. Jadi bagaimana orang NU itu kuat ekonominya. Yang ketiga ada kuwatus siyasah, kuat politiknya. Piye wong NU itu posisi-posisi harus ditempati. Kalau di Jawa sana itu mulai dari RT, RW, kadus, kades, itu bagaimana orang NU masuk ke situ. Nah, kalau Pak Sukadi itu biasanya nek wong NU ki dadi botoh tok ya. Kalau ada calonan DPR hanya dukung, tapi pengurus NU tidak ada yang mau maju. Calonan kepala desa, kalau sini kepala desa ini, napa lurah? Kepala desa. Kalau kepala desa pengurus NU mung dukung, ning ora enek pengurus NU sing gelem nyalon. Niki bukan masanya. Tapi bagaimana orang NU itu kuat siasahnya, posisi-posisi. Sing wingi orang NU kemarin itu hanya menjadi pendukung, bagaimana kita menjadi pemain. Calonan lurah maju, pengurus NU ada yang maju. Kalau maju satu wae, satu saja, aja maju kabeh melarat hati, maju kabeh. Bagaimana kepala pengurus NU, calonan kepala desa, calonan kepala dusun, RW, RK, bahkan sebagai calonan DPR, bagaimana orang NU maju. Dan setelah itu bagaimana orang NU sadar saya harus memilih teman saya. Ojo ngasih milih wong liya. Ojo ngasih milih orang lain. Bagaimana teman kita yang maju kita dukung. Saya punya DPR dan tanpa biaya. Mungkin seluruh Indonesia DPR yang tidak biaya, ini DPR alumni Blatter. Ini jadi DPR tanpa biaya, yang membiayai teman-temannya. Kalau ngaji, saya ngadakan ngaji Ihya ngahatan itu. Setiap ngaji ngahatan itu ada temannya yang copot pecis. Ini separuh urunan, koncone urunan 10.000, 20.000. Gitu ku gendera itu. Sehingga jadi. Dan ketika dilantik tidak boleh masuk gedungnya karena numpak motor, sepeda motor welek ndarani. Jadi saptamnya itu nggak percaya kalau itu DPR. Wong kancane do numpak mobil, dia pakai apa? Supra X. Jupiter bangun, Jupiter sudah tua. Itu mungkin satu-satunya, teman-temannya itu banyak sekali yang modalnya
sampai MM-an. Ini DPR sing ngeragati kancane niku nek ngaji ngahatan itu. Nah, saya nyimpulkan kalau orang NU itu mau bersatu, marudiyat bisa. Contohnya di tempat saya itu DPR niku sing ngeragati kancane. Oleh sebab itu setelah jadi DPR tak peseni kowe dadi DPR ki ya ora ragat. Mula itu diniyah apa pondok-pondok itu pikirke lah, dia mikirke diniyah, pondok pesantren dia memikirkan. Saya kira kalau orang NU mau demikian itu bisa. Yang keempat, kekuatan NU adalah kekuatan kuwatul istimaiyah, kuwate rombongan. Kuat ilmu pengetahuannya, kuat ekonominya, kuat politiknya, kuat rombongan. Rombongan itu pengikutnya banyak. Oleh sebab itu di Kabupaten Semarang saya sering pesan sama pengurus NU kabupaten itu, tolong kalau kumpulan NU itu mbok tokoh-tokoh masyarakat sekitar diundangi. Kumpulan di desa mana, di kecamatan mana, tolong guru dininya, imam masjid, imam musola, tokoh-tokoh masyarakat dihadirkan. Nek gelem teko menawa krungu tambah warganya NU. Kalau yang kumpulan itu hanya pengurus terus, sing dadi NU ya sing pengurus kuwi. Masyarakatnya tidak pernah tahu tentang NU. Jadi seumpama kumpulan di desa ini, tolong tokoh-tokoh masyarakatnya diundangi, diaturi rawuh. Diaturi rawuh biar tahu tentang NU. Nempun ngoten, bagaimana setiap ada acara-acara. Kebetulan Ketua Tanfidiyah NU Kabupaten itu adik saya. Tolong iku nek ana apa-apa itu gendera NU dipasang. Ana pengajian apa-apa gendera NU dipasang. Dan pengurus NU diberi sambutan atas nama pengurus NU. Sampai di tempat saya itu ada desa itu, wong mantu ini itu ada sambutan ketua NU. Wong mantu itu ada sambutan pengurus ranting NU, sehingga masyarakat iki sing krungu mung NU wae. Sing krungu ora tau krungu liyane. Yang terakhir pengurus NU itu yang penting derek kiai, dekat dengan ulama. Jangan jauh-jauh dengan ulama. Ulama itu siapa ta? Ulama niku wong yang banyak orang datang untuk menuntut ilmu. Ulama itu orang yang perilakunya baik, penataan keluarganya baik. Ulama itu orang yang menjadi sumber rujukan dari masyarakat sekitarnya. Mulai bakul, ora payu, tekan gawe omah njaluk jopone nang ngene Mbah Kiai, tukang marai ngaji dan sumber penyelesaian permasalahan di lingkungannya. Saya kira cukup sekian. Monggo saya sing tanglet. Sudah 20 menit. Saya beri waktu 10 menit. Monggo kepada pengurus Nahdlatul Ulama Suryani maupun kami ingin mendiskusikan tentang materi yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahim. Waalaikumsalam. Di sini kami ingin bertanya, mungkin agak keluar dari konteks yang telah disampaikan oleh beliau. Kemudian yang terakhir, NU ini adalah organisasi besar dengan jamaah yang mencapai ratusan juta, khususnya di negara Indonesia. Sementara saat ini berkembang banyak organisasi-organisasi yang baru muncul di Indonesia seusia jago, tapi dengan pendanaan yang sangat amat luar biasa, dan mereka kuat dan gencar kuat di media sosial. Yang ingin kami tanyakan, gerakan seperti apakah yang harusnya dilakukan oleh
warga Nahdliyin yang notabene level paling rendah di tingkat desa. Itu akan sekedulur kata-kata. Oke, matur nuwun. Datose timbul organisasi macam-macam dengan dana yang kuat. Nah, NU warganya banyak. Untuk menghadapi itu bagaimana? Kembali sing kula aturke wae. Orang NU harus kuat ekonominya, kuat siasatnya, kuat rombongannya. Kalau orang NU kuat ekonominya, mesti nek wong NU iku janji sugih ya mesti NU ini melu kepikir. Yang menjadi permasalahan itu biasanya orang NU itu arep gawe apa-apa nganu wae. Jagake siji proposal, nomor loro njaluk-njaluk renarin. Loh, niku biasane. Njaluk-njaluk renarene karo jagake proposal. Padahal Kanjeng Nabi dawuhe kan yadul ulya khairum yati sufla. Yang meminta itu pasti hina asor. Lah bagaimana orang NU itu tidak meminta? Suatu gambaran nggih. Mula niku kemarin ada itu kumpulan kiai-kiai yang isinya itu mempertahankan hiroh pesantren. Ya, hiroh pesantren kalau mau dipertahankan ya janji wong kuwi ora usah njalukan ya. Ngaten. Mula niku bangun pondok, sudah 12 tahun saya bangun pondok. 12 tahun saya tidak pernah meminta. Kalau Pak Sukadi datang ke Blater itu saya bangun pondok itu jadi berapa gedung itu, dari Pondok Bondolan, Gapuro, Balong, sama Indo, sama Al-Maksudiyah ngarepe ini Pak Basari. Itu saya 12 tahun bangun pondok, saya tidak pernah minta kepada siapa-siapa. Bahkan kalau orang yang menjanjikan mau memberi saya nggak mau. Nek arep ngekei tak tampani, nek kon njaluk ora. Niku NU ngoten niku nek carane kula. Pak, ini saya mau jariah pasir nggo gedung NU, pasire mbek digawa disutak kanggo. Nek sesuk tahun ngarep mau jariah pasir, kalau saya jawabnya enggak usah. Enggak usah sesuk tahun ngarep. Nah, tak repot. Jadi satu niku wau. Napa bagaimana orang NU kuat ekonominya dan kuat politiknya dan kuat ilmu pengetahuannya dan kuat rombongannya. Orang ini ku jadi wis kuat niku kuat ilmu pengetahuannya, Mas pasti hatinya tergugah untuk berjuang NU. Ketika kuat ilmu pengetahuannya dan kuat ekonominya, maka dia akan menggunakan sebagian hartanya untuk NU. Kalau kuat siasahnya, maka dia akan menggunakan sebagian kekuasaannya, kebijakannya untuk menguntungkan NU. Kalau kuat jamaahnya, mesti ngejak rombongane nguwatake NU. Niku ngoten. Pun monggo. Tunggal boleh ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau sampai akan 4 pilar untuk dalam rangka kita memperkuat NU. Jadi apabila kita katakan bagaimana strategi kita dalam rangka menghidupkan rasa memiliki NU. Kalau kita itu NU harus mempertahankan NU dan berjuang untuk NU. Itu sebenarnya soalnya ini kebanyakan mayoritas memang amaliyahnya NU, tapi rasa memiliki NU kalau dia orang NU itu dari enteng. Seperti kita untuk kepengurusan ini mungkin enten strategi utawi siasah niku wau untuk menghidupkan bahwasanya kita itu benar-benar orang NU dan harus berjuang dalam rangka untuk kemajuan Nahdlatul Ulama.
Ya, terus untuk menghidupkan gairah hiro. Andar BI NU niku caranya bagaimana? Tempat saya itu ada orang yang kemarin tuh dengan NU menang wae, nggak mau bergerak untuk NU. Kemudian ada yang kemarin itu di Jawa itu ada PKP NU, dia ikut PKP. Kalau kumpulan NU dijak, artinya diuwongake. Periksa diuwongake. Soal iki sregepe ora karuan karo NU. Nek ora NU ora. Jadi intisarinya satu, diuwongake. Pengurus NU niku kan lah wong Akwan Suriah ya dikeki 50 wae oleh kok. Wakil ketua niku 20 ya. Boleh. Tahun kemarin itu ada kiai-kiai Kabupaten Semarang kumpul. Itu kumpul menyikapi bagaimana banyak aliran-aliran yang timbul dan juga punya pengikut. Ating mriku kebetulan kula sing jawab. Kula jawab ngeten, yang masuk di aliran NU itu juga aliran-aliran itu juga anaknya orang NU. Ya. Anak orang NU itu ya. Nah, kenapa harus kita tanya sekarang? Kenapa anaknya orang NU masuk ke aliran yang lain, kenapa? Itu kemungkinan satu, dia sebenarnya merasa punya potensi, tapi oleh NU tidak pernah digunakan. Nek carane Jawa ora disopo gawe, ora diuwongake. Oleh sebab itu, dalam kumpulan itu disimpulkan bahwa sebenarnya kita benar-benar pinter ngerangkul. Karena ya pengurus NU ya sing pinter ngaji ya dadekke Suriah, sing sarjana ya nonggon ma'arif NU, sing ora patiya iso ngaji ning sregep dadekke pembantu umum. Nah, ini sementing bisa dirangkul. Oleh sebab itu saya pernah ngaji ke Mbah Kiai, ngendikane ngeten Mbah Kiai. Saya Indonesiakan. Kalau sampean ngaji membawa anak kecil, kok anaknya kecil ngompol, jangan diseneni, jangan dibuang, ning dicewoki jak ngaji meneh. Nanti kalau sampean buang akan ditemu orang. Oleh sebab itu, bagaimana warga-warga NU yang sudah NU atau setengah NU atau tidak kemana-mana, ini kita rangkul masukkan situ. Kita lihat PBNU memasukkan Pak Yusuf Hamka Babaliong. Nah, Yusuf Hamka, Presiden Yusuf Hamka Babaliong. Nah, ini dimasukkan ke PBNU karena ya ini daripada dopeni wong liya, dia ditempatkan di posisi yang paling pas untuk beliau. Jadi ini pengurus NU yang ora iso ngaji, yo aja kon mari ngaji toh. Ya kan. Bahkan anak saya dan saya ini ngurusi tukang reok. Tahu reok? Reok diurusi. Gawe masjid, tukang reok ngomong, "Yo oleh Mbah, ndamel masjid angsa." Mau apa jenengane ngeselupi masjid. Niku rombongan reok dan ketoprak datang ke tempat saya. Ini mau ngeselupi masjid, itu tukang reok mau ikut boleh enggak? Saya jawabnya boleh. Nanti reoknya dibawa, ketopraknya dibawa. Dua mangkat kabeh, tapi syaratnya satu. Napa yai syaratnya? Syaratnya makannya bawa sendiri. Oh ya nanti panggung malah yang makan itu. Dan dalam pembangunan masjid itu tukang reok ada orang satu yang berani urun 250 juta. Ada yang urun 200 juta. Yang ngeriok-ngeriok itu. Dan sekarang juga NU, sergap NU. Kemarin dukunnya reok, niku umroh bareng saya sama anak saya. Dukunnya reok di nang Mekah atau Madinah enak? Nang Mekah ya?
Di Mekah saya tanya, Mbah, anak buah Riok jenengan itu ada berapa, Mbah? Kalau 100 ada. Oh ya. Kalau 100 ada, ya. Nanti saya tukake jajan, Mbah. Quran, maknanya Quran ra kakon diwaca. Wis tak tukake jajan. Saya dengan anak saya itu saya belikan jajan sajadah. Tahu sajadah, ini dipeseki sajadah saka Mbah Kiai. Wis ngono wae aja dikon sembayang ya. Aja dikon sembayang. Itu iki tukoke sajadah karo Mbah Kiai. Ning aja dikon sembayang sepoke ngono. Agawe kalau ngreyok ora apa-apa, gawe apa-apa ora apa-apa. Karena filosofi saya daripada mereka jadi musuh saya, lebih baik dek nene meneng wae. Kalau syukur dadi bolone. Dan kenyataannya saiki NU kabeh den. NU. Kalau saya bangun pondok itu grup Riok niku ngewangi nukang. Ngewangi kerja bakti. Nah, inilah ora sithik-sithik bid'ah, ora sithik-sithik sesat. Amarga wong sing salah iku aja disalah-salahake. Wong sing salah iki tugas awake dhewe nuntun ben dadi bener. Niku teng mriku. Niku ngoten, mungkin harus diuwongke Mas. Ngaten yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebenarnya. Tadi ndonga pengurus NU bendina macane ngeten. Pengurus NU ini bendina macane ngeten. Ya Hayyu ya Qayyum ping 100 karo sallallahu ala Muhammad ping 100. Nak kuat ping 1000. Niku jenengan lampahi, nek jenengan tunggu 100 tahun nek ora sugih oleh ki kula. Lagi wis kado kabeh. Ning saestu niku. Ya Hayyu ya Qayyum kalih sallallahu ala Muhammad. Kalau bisa sehari 1000 kali, nggak bisa ya 100 kali. Nggo sangu karena kita hidup berjuang pasti menghadapi rintangan, mboten mungkin mboten. Ngaten Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma sallimna wa ahlana wa auladana min khizyid dunya balaiha min adzabin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin ala a'da'ina al kafarati mulhidin. Allahumma ansurna ala a'da'ina fa innahum la yu'jizuna. Sallallahu sallim ala habibika Muhammad wa alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.